Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen kelas 22 3D. Di sini saya akan meresum materi dari seleksi pegawai. Menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2002 halaman 47, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Tujuan seleksi penerimaan karyawan yang pertama, untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang dibutuhkan, jujur, disiplin, terampil, kreatif, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon karyawan atau pelamar apakah dapat mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjang kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada metode dalam seleksi penerimaan karyawan. Beberapa metode yang tepat untuk menyeleksi para calon karyawan menurut Malayu Hasibuan tahun 2002. Metode-metode tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode non-ilmiah, dan yang kedua, metode ilmiah. Prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, penerimaan surat lamaran. Yang kedua, penyelenggaraan ujian. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, surat-surat referensi. Dan yang kelima, evaluasi medis. Yang keenam, wawancara dengan penyelia. Yang ketujuh, pengenalan pekerjaan. Dan yang kedelapan, keputusan seleksi. Adapun kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan, yang pertama, tolak ukur. Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Dan yang ketiga, pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyikan. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, faktor etika, dan yang kedua, faktor internal organisasi, dan yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Baik, kesimpulan dari materi seleksi pegawai adalah memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi sangat berperan bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seleksi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini diartikan bahwa tenaga kerja tersebut dapat memberikan prestasinya pada perusahaan. Itulah hasil resum yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.